Selamat malam kawan-kawan. Kita berada dalam iman Kristen dengan topik mengenai membayar bea atau iuran bait Allah. Bea berasal dari bahasa Sanskerta yang artinya ongkos, dan oknum yang bertugas untuk memungut bea disebut pabean. Dalam pengertian administratif negara, bea adalah pungutan yang dikenakan atas keluar masuknya barang atau komoditas yang berkaitan dengan adanya masuknya keluar di wilayah pabean. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia itu bea disamakan dengan pajak atau cukai, biaya atau ongkos, atau perihal atau urusan yang berkenaan dengan pajak. Dalam Alkitab kata bea dalam bahasa Yunani dipakai kata didakmon. Dalam versi King James Version diterjemahkan tax, yang artinya adalah pajak. Sedangkan dalam definisi pajak menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pungutan wajib yang biasanya berupa uang yang harus dibayarkan penduduk sebagai sumbangan wajib kepada negara atau pemerintah sehubungan dengan pendapatan, pemilikan, harga beli dan sebagainya. Jadi bea bait Allah atau temple tax adalah pajak atau cukai atau persembahan tiap orang yang harus dibayar sekali setahun atau sekali sebulan sesuai keperluan bait Allah dalam perintah dan hukum Allah. Dalam konteks Yesus, bea atau pajak bait Allah di Yerusalem dibayar sebesar 2 dirham. Lihat dalam Matius 17 ayat 4. Dalam konteks kita sekarang, negara yang masih memakai mata uang dirham adalah Uni Emirat Arab, Irak, Qatar, Jordania, Maroko, Libya, Tajikistan. Kita ambil contoh dalam dirham Uni Emirat Arab atau AED, dan sesuai dengan konversi dirham AED ke rupiah atau IDR pada masa kini 1 dirham sama dengan 3.952 rupiah. Jadi jika 2 dirham berarti sebesar 7.904 rupiah. Akan tetapi dirham pada awalnya adalah mata uang logam yang terbuat dari emas kurang lebih 8 gram, dan negara yang pertama sekali memakai mata uang ini adalah Persia. Pada masanya 1 dirham sama dengan harga 1 dinar mata uang Romawi, dan pada zaman Alkitab 1 dinar adalah upah untuk pekerja 1 hari. Artinya 1 dirham adalah upah manusia untuk 1 hari penuh bekerja, dan pada masa itu 1 dirham setara dengan seekor domba, harga seekor domba. Kita perhatikan dalam Markus 12 ayat 16. Jadi jika ukuran dirham pada masa lampau dipakaikan dalam ukuran masa kini, maka pajak atau bea atau persembahan khusus di bait Allah tiap tahun atau tiap bulan adalah 2 dirham, berarti ada 16 gram emas murni, karena 1 dirham adalah mata uang logam emas murni seberat 8 gram. Tradisi membayar pajak bea atau bea bait Allah bukanlah tradisi atau aturan yang ada pada zaman Yesus, tetapi aturan yang sudah ada jauh sebelum Yesus datang ke dunia atau pada zaman Taurat Musa. Pada konteks Musa, perintah Allah tentang pajak atau bea bait Allah itu adalah setengah sikal sebagai persembahan khusus kepada Allah sebagai persembahan pendamaian. Kita perhatikan Keluaran 30 ayat 11-16. Sikal adalah satuan berat timbangan, di mana 1 sikal beratnya adalah 11,4 gram. Satuan berat timbangan sikal pertama sekali dipakai orang Makebius, dan dalam perkembangannya sikal diartikan sebagai satuan berat perak. Jadi persembahan khusus kepada Allah sebesar setengah sikal perak atau kurang lebih 5,7 gram perak murni. Dalam hukum jarahan perang pada zaman Musa dan pada zaman Imam Eliezer, Tuhan Allah berfirman, 1 dari 500 segala jenis jarahan perang itu seperti manusia, lembu, keledai, kambing, domba harus menjadi persembahan khusus bagi Tuhan. Pada konteks itu Musa dan Eliezer menghitung jumlah jarahan perang itu, yakni ada 675.000 ekor kambing domba, lalu ada 72.000 ekor lembu, ada 61.000 ekor keledai, ada 32.000 gadis perawan. Setengah dari hasil jarahan itu adalah milik bangsa itu yang berperang, dan yang menjadi upeti atau persembahan khusus bagi Tuhan Allah adalah 675 ekor kambing domba, 72 ekor lembu, dan 61 ekor keledai, dan 32 gadis, yang semua menjadi persembahan khusus bagi Tuhan untuk pelayanan di bait Allah atau di kemah Allah. Bisa kita lihat dalam Bilangan 31 ayat 25-54. Pemungutan pajak atau bea untuk bait Allah juga dilakukan pada zaman Raja Joas dan Imam Yoyada, sehingga dibuatlah peti dan diletakkan di depan pintu gerbang rumah Tuhan. Maka setiap kali diadakan peribadatan, mereka memasukkan pajak atau bea rumah Tuhan itu ke dalam peti, dan uang itu dipakai untuk pembangunan memperbaiki rumah Tuhan atau perkakas Tuhan di dalam 2 Tawarik 24 ayat 1-14. Dalam konteks tradisi Taurat, para imam yang disebut Levi atau marga dari 12 marga Israel, mereka tidak mendapat bagian pusaka dari pusaka leluhur mereka seperti saudara-saudara yang lain. Sebab Lewi dikhususkan untuk menjadi milik Tuhan, dan Tuhanlah milik pusaka Lewi.
sebab Lewi bertanggung jawab melaksanakan peribadatan atas nama Tuhan di tengah-tengah bangsa itu. Dan Lewi itu hidup dari persembahan umat di tengah-tengah bait Allah itu. Dan setiap hasil usaha pertama dari umat itu haruslah menjadi milik Lewi. Dalam Ulangan 18 ayat 1-8. Hal itu sesuai dengan perintah Allah kepada Musa agar suku Lewi dikhususkan untuk menjadi milik Allah dalam Bilangan 3 ayat 12. Dan diterangkan perjanjian lama bahwa setiap umat harus memberikan persembahan atau persepuluhan dari seluruh hasil benih atau usahanya setiap tahun. Dan persepuluhan itu berkaitan dengan hidup orang Lewi, orang asing, anak yatim, dan janda agar umat itu selalu di dalam penyertaan berkat Tuhan. Ulangan 14 ayat 22-29. Dan menurut perjanjian lama, setiap orang yang tidak melakukan persembahan atau persepuluhan kepada bait Allah, sesungguhnya ia sedang menipu Tuhan Allah. Artinya, orang yang melalaikan sengaja atau tidak sengaja atas pajak atau bea atau persembahan atau persepuluhan di bait Allah adalah tindakan yang tidak menghormati Allah atau menipu Tuhan Allah. Dan perjanjian lama menegaskan berkat-berkat dan penyertaan Tuhan memiliki hubungan yang kuat dengan ketaatan memberikan pajak, bea, persembahan, persepuluhan di bait Allah. Bisa kita lihat dalam Maleakhi 3 ayat 6-12. Dalam Injil Matius, Yesus juga membayar pajak atau bea bait Allah sebesar 2 dirham. Sekalipun Yesus sempat mengkritik bea atau bait Allah itu. Sebab menurut Yesus, pajak atau bea itu seharusnya dikenakan kepada orang asing atau kepada pendatang, bukan kepada rakyat atau masyarakat yang menetap di wilayah itu. Tetapi Yesus membayar juga pajak atau bea bait Allah itu dengan alasan supaya kita jangan menjadi batu sandungan bagi mereka. Maka pajak atau bea bait Allah itu dibayarkan oleh Yesus. Bisa kita lihat dalam Matius 17 ayat 24-27. Artinya, motivasi Yesus turut membayar pajak atau bea bait Allah itu karena Yesus tahu bahwa pajak atau bea bait Allah itu adalah hukum, adalah ketentuan dan aturan dari Tuhan Allah. Jadi terlepas bagaimana sikap dan cara petugas atau lembaga yang mengurus pajak atau bea bait Allah itu, tidak boleh membuat orang percaya menjadi lemah atau untuk tidak menaati perkataan Tuhan dalam hal membayar pajak atau bea bait Allah dalam bentuk persembahan. Sehingga kata menjadi batu sandungan itu bukan menerangkan Yesus takut berkonfrontasi dengan manusia, tetapi Yesus tidak boleh berkonfrontasi dengan hukum dan ketetapan Tuhan Allah soal pajak atau bea bait Allah karena pola, watak, dan sifat manusia. Dan dalam karya penggenapan atas hukum ketetapan Taurat Allah, Tuhan Yesus juga membawa penggenapan atas ajaran persembahan, pajak, atau bea bait Allah. Bagaimana Yesus berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberikan lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberikan kekurangannya, semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya." Markus 12 ayat 43-44 bandingkan Lukas 21 ayat 1-4. Peristiwa ini terjadi di bait Allah di dalam satu peribadatan. Bagaimana orang kaya memasukkan uang persembahan dalam jumlah besar dalam peti persembahan, sedangkan seorang janda miskin memasukkan 2 peser atau 1 duit sebagai persembahannya. 2 peser dalam bahasa Yunani disebut dengan leptos duo atau 2 mites dalam bahasa Inggris KJV, dan 1 duit dalam bahasa Yunani disebut kondrates atau dalam KJV quadrans. Bagi orang Yunani dan orang Yahudi, lepton atau peser adalah mata uang terkecil, sedangkan bagi orang Romawi mata uang terkecilnya adalah kondrates atau seduit. Jadi kata peser dan seduit adalah menerangkan mata uang yang terkecil pada masa itu. Hanya saja 2 peser atau 2 lepton atau 2 mites bagi orang Yunani dan Yahudi setara dengan seduit atau kondrates atau quadrans bagi orang Romawi. Jika kita lakukan perbandingan menurut Matius 20 ayat 2, menerangkan bahwa upah pekerja sehari adalah 1 dinar. Mata uang 1 dinar adalah mata uang perak yang bergambar kaisar Romawi. Bisa kita lihat dalam Markus 12 ayat 16. Dan 1 dinar Romawi setara dengan mata uang 1 dirham bagi orang Yunani. Dan menurut tradisi Yahudi, dalam hal mata uang sebagai alat ukur atau alat tukar pada zaman Alkitab, 1 dinar sama dengan 128 peser atau 128 lepton. Jadi jumlah persembahan 2 peser adalah persembahan yang sangat kecil yang mungkin dalam tradisi kita disebut persembahan receh-recehan. Akan tetapi jika kita persentasikan, jika upah pekerja 1 hari adalah 1 dirham dan 1 dirham sama dengan 128 peser, dan jika 1 hari adalah 24 jam, maka persembahan janda yang 2 peser itu adalah 128 dibagi 24 dan dikali 2, dan perempuan itu memberikan 10,6% persembahannya kepada Tuhan dari hasil keringatnya sehari. Jika dihitung dari persentase, tentu persembahan perempuan janda itu paling besar, melebihi tradisi Taurat yang menuntut 10% dari setiap hasil keringat umat menjadi persembahan kepada Allah. Sedangkan mereka yang disebut orang kaya, sekalipun mereka memberikan persembahan yang besar,
tetapi uang hasil persembahan mereka itu berasal dari kelimpahannya. Maksudnya adalah sekalipun jumlah persembahan orang kaya itu besar-besar jumlahnya, tetapi itu tidak berasal dari gaji pokoknya atau hasil keringatnya, tetapi berasal dari uang masuknya atau uang sisanya dari pemasukannya. Sejak itulah persoalan pajak atau bea di gereja tidak ditentukan oleh jumlah nominal uang atau persentase uang, tapi ditentukan oleh kerelaan, keikhlasan dan ketulusan dari umat itu sendiri. Sebab nominal atau persentase uang tidak mempengaruhi ketulusan, kerelaan dan keikhlasan hati dalam memberi persembahan atau bea atau pajak di gereja. Akan tetapi kerelaan, ketulusan dan keikhlasan hati mempengaruhi nominal uang atau persentase uang sebagai persembahan atau pajak atau bea di gereja. Dan ajaran mengenai persembahan pajak atau bea di gereja sesuai dengan apa yang diajarkan oleh para rasul Tuhan. Seperti yang dikatakan Rasul Paulus, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau terpaksa, sebab Allah mengasihi orang-orang yang memberi dengan sukacita. 2 Korintus 9 ayat 7. Daud juga mengatakan demikian. Dengan rela hati aku mempersembahkan korban kepadamu, bersyukur sebab namamu baik ya Tuhan. Mazmur 54 ayat 8. Jadi persembahan pajak atau bea dalam gereja dilakukan di dalam kemurahan hati, bukan lagi di dalam persentase nominal uang, seperti yang dikatakan Tuhan Yesus. Hendaklah kamu murah hati seperti Bapamu adalah murah hati. Lukas 6 ayat 36. Jadi saudara-saudara, dalam persoalan pajak atau taks atau bea di gereja atau di bait Allah, kita tidak lagi mengikuti pola perjanjian lama yang menentukan 10%, tetapi kita mengikuti apa yang telah digenapkan oleh Yesus, yaitu dengan kerelaan, keikhlasan dan ketulusan hati. Sama seperti janda itu, dia hanya memberikan sebuah duit, tapi sebuah duit itu adalah gajinya 10,6% satu hari. Bayangkan seorang janda miskin mampu memberikan 10,6% dari hasil keringatnya untuk Tuhan dalam satu hari. Sementara kalau kita lihat orang-orang kaya yang memberikan persembahan, memang uangnya besar-besar, tapi kalau dipresentasikan, kurasa itu hanya 0, sekian dari penghasilan. Karena itu Yesus berkata, janda ini lebih besar persembahannya dari orang-orang kaya sana. Kenapa? Karena janda itu memberikannya dengan keikhlasan dan ketulusan. Karena Yesus melihatnya secara khusus, bukan secara umum. Kiranya persembahan kita menjadi persembahan seperti janda itu, dengan kerelaan dan keikhlasan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.